tidak akan meruntuhkan wibawa pemerintah daerah Kabupaten Tenggamus apabila mereka melakukan kajian hukum dan memutuskan yang benar di dalam kebenaran menurut hukum. Pasca pemilihan kepala desa atau PEKON serentak 2020 Kabupaten Tenggamus, timbul persoalan mengenai surat suara yang rusak simetri. Ada yang disahkan oleh panitia pemilihan dan sebanyak juga yang dianggap tidak sah. Kejadian ini hampir semua TPS yang tersebar di 220 PEKON atau desa se-Tenggamus. Dari ini, para calon kepala PEKON yang dirugikan membentuk barisan dengan sebutan format Tagar 1, Forum Masyarakat Tenggamus Bersatu, dengan keanggotaan tersebar di 14 kecamatan Sabtu 2 Januari 2021. Format Tagar 1 terbentuk melaksanakan misi gugatan serta desakan kepada pemerintah dan DPRD setempat untuk mengkaji aturan hukum terkait Pilkades atau Pilkakon. Ketua Format Tagar 1 dari Ardiansah kepada tim media tergabung Aliansi Jurnalistik Online Indonesia DPC Kabupaten Tenggamus menegaskan, dalam hal sengketa Pilkakon serentak 2020, Bupati dan Wakil Bupati serta pihak DPRD bisa mempelajari persoalan mengacu pada surat Kemendagri nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 tentang surat sah dan tidak sah. Terlebih, pada Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang surat suara sah dan tidak sah. Pihak Format Tagar 1 juga sudah sejak awal pihaknya mempersiapkan langkah formal terkait hal yang menjadi keberatan dari Pilkakon serentak 16 Desember 2020 lalu. Ya baik, kami dari Format hari ini bertemu bersilaturahmi dalam hal tukar wacana informasi berkenaan dengan keberatan-keberatan yang sedang kami ajukan. Sebagaimana yang kita dapatkan informasi bahwa pasca audiensi kita dengan lembaga DPRD kemarin, kami sedang menunggu tindak lanjut daripada gerakan DPRD Tenggamus untuk memanggil pihak eksekutif dalam hal ini panitia kabupaten untuk membicarakan apa yang sudah menjadi keberatan kami semua. Kami sedang menunggu informasi itu dari Dewan. Harapan kami bahwa lembaga DPRD Kabupaten Tenggamus dapat menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk melakukan kajian hukum terhadap produk hukum yang menjadi dasar hukum panitia kabupaten dalam pelaksanaan Pilkakon kemarin. Kenapa? Kalau masalah petun itu sudah memang ranah yang disediakan undang-undang. Akan tetapi harapan kami Pemda Tenggamus, pemerintah Kabupaten Tenggamus dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan juga pimpinan Dewan mempunyai hati nurani lah. Ketika ini adalah hal-hal yang prinsip mendasar, yang dasar hukumnya jelas, tolonglah putuskan dengan kebijakan. Kenapa? Kalau kepetun ini jelas energi yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dalam hal ini para calon yang merasa terluka ini jauh lebih besar. Berikut juga biaya yang akan dikeluarkan begitu besar. Padahal hal seperti ini bisa diputuskan dengan kebijakan kalau mereka mau melakukan kajian hukum. Ini harapan kami. Tidak akan meruntuhkan wibawa pemerintah daerah Kabupaten Tenggamus apabila mereka melakukan kajian hukum dan memutuskan yang benar di dalam kebenaran menurut hukum. Tapi akan jauh lebih runtuh citra daripada pemerintah Kabupaten Tenggamus apabila ini harus ke petun dan mereka kalah di petun. Karena kami yakin bahwa landasan hukum kami paling kuat. Itu saja buat kawan-kawan Ajoy yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat pemerintah kawan-kawan ya. Pada dasarnya dari awal kami itu sudah mempersiapkan langkah informal. Apa yang menjadi keberatan kami, apa yang terjadi pada Pilkakon kemarin, keberatan-keberatan kami yang kami tuangkan, itu sebenarnya sudah kami siapkan tembusannya, baik ke Kemendagri, baik itu ke Komnas HAM, baik itu ke Ombudsman, ke pihak-pihak stakeholder yang memang berkaitan dengan masalah pemilihan ini. Tapi semua itu masih kami tahan karena kami berharap kelembagaan DPRD Kabupaten Tenggamus sebagai lembaga rakyat Tenggamus itu menjadi panglima keadilan dalam persoalan yang kami ajukan ini. Kalau memang ternyata lembaga dewan ini
tidak menjadi benteng terakhir kami dalam mencari keadilan, terpaksa ini akan kami tembuskan kepada pihak stakeholder yang lebih tinggi.